Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dan masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kali ini kita akan membahas bab 1 mata pelajaran fikih ketentuan zakat. Yang akan kita bahas adalah zakat fitrah. Baik anak soleh dan solehah, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita berlanjut ke pembahasan ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa dapat menerima perintah zakat. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Selanjutnya, siswa dapat melaksanakan ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyimulasikan manfaat zakat fitrah. Macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada dua ya. Yang pertama zakat fitrah atau zakat diri atau zakat jiwa. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Dalam Al-Quran, sholat dan zakat dirangkaikan pada 82 tempat. Hal ini berarti hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia harus berjalan beriringan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya. Di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah sholat dan zakat antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata tazkiyah, yang artinya bersih, berkah, tumbuh, baik, dan bertambah. Adapun zakat menurut syariat Islam adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan Islam. Adapun orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat badan atau zakat jiwa atau zakat diri sendiri. Nah, apa pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan ketika memasuki bulan Ramadan, hari pertama, dan disunahkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sekali lagi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika memasuki bulan Ramadan, hari pertama, dan disunahkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan
sampai sebelum sholat Idul Fitri. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta atau makanan dari keperluan. Yang ketiga, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Itu adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Adapun benda yang dizakat fitrahkan adalah yang pertama, bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang membayar zakat fitrah atau yang menjadi bahan makanan pokok di daerahnya, seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Di Indonesia, negara kita, makanan pokoknya adalah beras. Berarti kita zakat fitrahnya adalah beras. Kalau seandainya setiap harinya itu makannya jagung, di daerahnya berarti ketika zakat fitrah mengeluarkan jagung. Kalau seandainya gandum, setiap hari makannya di daerah tersebut berarti yang dikeluarkan adalah gandum. Nah, yang kedua bisa berupa uang. Uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok. Harganya adalah yang berlaku atau sesuai pada saat dikeluarkan zakat fitrah. Jumlah zakat fitrah. Mengenai besarnya, mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 so atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram dari makanan pokok atau makanan yang dimakan oleh penduduk setempat. Yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu An Abi Sa'idin qala kunna nukhriju zakatal fitri so'an min ta'amin aw so'an min sya'irin aw so'an min aqtin aw so'an min zabibin. Dari Abu Sa'id ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan gandum, kurma, susu kering atau anggur kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini periwayatnya adalah Bukhari dan Muslim. Dari keterangan hadis di atas, jelaslah bahwa banyaknya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 1 sok atau 3,1 liter atau 1 gantang kalau seandainya di Arab Saudi, kira-kira 1,300 gram atau 2,3 kilogram, atau jika disempurnakan menjadi 2,5 kilogram. Waktu membayar zakat fitrah. Di sini ada waktu yang mubah atau boleh, waktu yang wajib, waktu yang sunnah, waktu yang makruh, dan waktu yang haram. Yang pertama, waktu yang mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan atau bulan puasa sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib atau waktu yang wajib. Nah, kapan itu? Yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Itu adalah waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, waktu yang lebih baik atau seperti yang dilaksanakan atau yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Hal ini berarti sunnah ya. Waktu yang lebih baik berarti kita mendapatkan sunnah. Kapan itu? Nah, dibayar sesudah sholat subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang lebih baik. Kita akan mendapatkan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, waktu makruh atau waktu yang dibenci Allah. Nah, kapan itu ya?
Nah, yaitu membayar zakat fitrah sesudah hari raya Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu adalah waktu yang makruh atau yang dibenci oleh Allah kita membayar zakat fitrah. Yang terakhir, waktu yang haram dan tidak sah. Kapan itu waktunya? Nah, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu yang haram dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, kira-kira siapa saja ya orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi ya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat seluruhnya ada 8 golongan yang biasa disebut dengan asnaf. Sekali lagi, orang-orang yang berhak menerima zakat seluruhnya ada 8 golongan yang biasa disebut dengan asnaf. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Jika ayat tersebut kita fahami tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 8, berarti ada 8 golongan yang biasa kita sebut dengan asnaf ya. Yang pertama, yang berhak menerima zakat adalah fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil atau pekerja atau panitia zakat. Yang keempat, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba, yaitu budak pada zaman jahiliyah. Tetapi sekarang tidak ada lagi budak atau hamba sahaya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, seperti para pengajar, guru ngaji, dan juga orang yang membaktikan dirinya untuk dunia pendidikan di jalan Allah. Selanjutnya, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, itu adalah 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Praktik zakat fitrah atau praktik tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah, hendaknya berniat mengeluarkan zakat fitrah atau ijab. Dan orang yang menerima zakat fitrah hendaknya menerima dan mendoakannya atau qabul. Adapun lafal niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat atau sengaja mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun lafal niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri serta sekalian yang diwakilinya atau kewajiban dalam tanggungannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Pak Guru ulangi ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Saya niat atau sengaja mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang dilazimkan atau diwajibkan, memberi nafkah pada mereka, fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan tentang zakat fitrah sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya ya. Sekarang untuk tugasnya adalah kalian dikerjakannya atau mengerjakannya di buku tulis atau di buku tugas kalian. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian zakat menurut syara atau hukum Islam? Yang kedua, tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang ketiga, kapan zakat fitrah haram dikeluarkan? Yang keempat, benda apa saja yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah? Pertanyaan yang kelima, tuliskan dalil atau ayat Al-Quran beserta artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah sholat dan zakat. Silahkan dikerjakan di buku tulis atau buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Materi fikih tentang zakat fitrah. Sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat sombong, kikir, dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di zakat mal.